Jangan terlalu baik nanti dimanfaatin sama orang. Jangan terlalu baik lah, nanti dimanfaatin. Ya. Gimana menurut saya? Dulu Ayah pernah menjelaskan untuk terlalu baik itu tidak ada kan. Yang ada baik dan tidak baik gitu ya. Kalau kita menjadi orang baik, maka kita adalah peka terhadap penderitaan orang, peka terhadap kebutuhan orang untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Jadi ya kalau ada orang datang minta tolong, ya kita lihat orang itu, kira-kira orang ini pantas ditolong enggak gitu. Tapi kalau orang yang kesusahan ya kan, sudah jelas kita lihat hidupnya menderita, butuh bantuan, ya kita bantu. Nanti datang lagi dia minta bantuan lagi karena dia memang kesusahan, kita lihat, kita bantu. Jadi menurut Ayah, mempertimbangkan untuk membantu orang itu ada baiknya juga, asal kita tidak bersikap terlalu ketat ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu dengar nasihat dari motivator? Jangan terlalu baik. Nanti kamu gampang dimanfaatin, dimanipulasi, bahkan kamu akan kehilangan jati dirimu sendiri. Orang sering menyamakan terlalu baik itu dengan istilah nggak enakan. Padahal itu dua premis yang berbeda. Narasi motivator yang sering bilang terlalu baik itu nggak baik sebenarnya lahir dari perspektif pragmatis. Seolah kebaikan harus selalu diukur dengan efisiensi atau untuk kepentingan diri sendiri. Padahal nilai moral nggak bisa ditakar dengan rumusan untung rugi begitu saja. Dalam hal ini, saya akan mengambil contoh dari karakter Moko dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Nah, mungkin kalian pernah dengar atau kalian bisa riset dulu atau kalian bisa nonton dulu filmnya. Jadi bisa saya gambarkan sedikit dalam film tersebut, si Moko memang terlalu baik dalam tanda kutip. Karena dia rela menghabiskan seluruh uang dari jerih payahnya itu untuk menghidupi 4 keponakannya yang masih kecil. Dan ada juga satu orang anak guru les pianonya juga yang tinggal di rumahnya. Kemudian datang lagi ada kakak sepupunya beserta suaminya yang juga numpang hidup sama dia. Nah, menurut standar orang lain, mungkin itu dinilai terlalu baik. Tapi justru itulah yang membuat dia merasa utuh. Kalau dia berhenti untuk baik dengan keponakan-keponakannya dan keluarganya, dia justru akan kehilangan integritas dirinya. Jadi sebenarnya baik atau terlalu baik itu bukan masalah eksternal, tapi masalah internal. Apakah sesuai dengan nilai yang diyakini dan apakah bisa berdamai dengan konsekuensinya? Nah, jadi motivator sering khawatir orang yang terlalu baik bakal dimanfaatkan atau jadi korban. Itu ada benarnya sih, ada benarnya. Tetapi salah kaprah kalau kemudian kebaikan itu sendiri dianggap salah. Jadi yang lebih tepat, jangan hilang kendali atas batas diri. Kamu bisa tetap baik, tapi bukan berarti membiarkan dirimu diinjak-injak dan dimanfaatkan. Seperti itu. Intinya, kalau kebaikan itu membuat orang lain bahagia dan membuat dirimu merasa puas dengan hidupmu, itu bukan kelemahan, tapi disitulah justru letak kekuatannya. Saya akan coba bedah dari perspektif filsafat ya. Ada filsafat barat dan filsafat timur. Kita akan pakai dua kacamata filsafat tersebut. Nah, kalau di filsafat barat itu ada Immanuel Kant ya. Bagikan moralitas itu soal dati atau kewajiban, bukan soal untung dan rugi. Kalau kamu berbuat baik, karena itu adalah prinsip yang kamu yakini sebagai kewajiban moral, misalnya, maka itu punya nilai moral yang sangat tinggi seperti itu. Jadi kalau Moko di film Satu Kakak Tujuh Ponakan tetap berbuat baik, meskipun orang bilang dia terlalu baik, justru itu yang membuat tindakannya bernilai moral. Karena dia bertindak bukan untuk kepentingan pribadi, tapi karena itulah prinsip moral dia. Ingat ya, prinsip moral dia. Nah, kritik ke motivator nih. Mereka tuh salah kaprah kalau menganggap kebaikan bisa kelewat batas. Dalam Kantian view, ya, selama itu lahir dari moral dati atau kewajiban moral yang tulus, yang memang hadir dalam diri dia, itu nggak ada istilah kebablasan. Nah, yang kedua itu ada namanya utilitarian ethics dari Bentham dan Mills, ya. Atau bisa dikatakan bisa juga dengan istilah konsekuensialisme. Jadi, utilitarian melihat moralitas dari hasil konsekuensi. Dari hasil atau dari konsekuensi gitu. Tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kalau Moko berbuat baik dan itu bikin keponakan-keponakannya bahagia, plus dirinya sendiri puas, maka total kebahagiaan bersihnya bertambah. Nah, dari perspektif ini, kebaikan Moko bukan kelemahan, tapi investasi sosial.
emosional yang menambah kesejahteraan bersama. Bahkan kalaupun dia sedikit dirugikan, tapi kebahagiaan kolektif itu jauh lebih besar. Jadi tindakannya tetap dianggap bermoral. Nah, relevansinya dengan motivator zaman sekarang. Nah, jadi motivator sering pakai logika pragmatis, egois. Jangan terlalu baik, nanti dimanfaatkan. Itu perspektif egoisme psikologis. Semua orang pada akhirnya bertindak demi diri sendiri. Tapi filsafat moral justru menunjukkan bahwa kebaikan yang konsisten bisa menjadi identitas moral dan alat meningkatkan kebahagiaan kolektif. Jadi kalau seseorang terlalu baik, tapi memang itu selaras dengan nilai dan memberi kepuasan batin, itu bukan kelemahan, tapi ekspresi moralitas yang sangat matang. Nah, kita beralih ke filsafat timur. Ada Konfusianisme dari Konfusius. Konfusianisme menekankan kebajikan, kasih sayang, dan kebaikan hati. Dalam ajaran ini, seorang manusia yang mulia justru harus terlalu baik, berbuat baik kepada keluarga, masyarakat, bahkan orang asing. Kebaikan bukan sekadar perilaku, tapi fondasi keharmonisan sosial. Jadi kalau Moko selalu baik kepada keponakan-keponangannya, Konfusius akan bilang, dia sedang menjaga keharmonisan keluarga, yang bisa menjadi fondasi keluarga dan dunia. Yang kedua, ada compassion atau welas asih dari filsafat Buddhisme. Jadi prinsipnya, penderitaan orang lain adalah juga penderitaan kita. Jadi, membantu orang lain itu bukan kelemahan, tapi cara mengurangi penderitaan secara kolektif. Kalau Moko berhenti baik, batinnya sendiri akan tersiksa. Justru dengan memberi, dia membersihkan dirinya dari kilesa atau kekotoran batin, ego, keserakahan, dan kebencian. Jadi terlalu baik di sini adalah jalan spiritual menuju kebahagiaan sejati. Nah, ada lagi Laozi, dari Laozi ya, atau Dao De Jing. Nah, ini filsafat Taoisme yang mengajarkan prinsip Wu Wei atau bertindak selaras dengan jalan alam. Nah, di sini air menjadi simbol. Ia mengalir ke bawah, lembut, tapi justru memberikan kehidupan bagi semua. Orang yang terlalu baik itu seperti air, mungkin diremehkan karena rendah hati, tapi justru dialah yang menopang kehidupan orang lain. Jadi kebaikan Moko bukan kelemahan, tapi bentuk paling alami dari hidup yang selaras dengan konsep Taoisme tadi, atau selaras dengan alam. Nah, jadi kesimpulannya, filsafat Barat, ya bagi filsafat Barat, kebaikan Moko itu rasional dan bermoral, baik karena prinsip maupun karena hasilnya. Sedangkan di filsafat Timur, kebaikan Moko itu jalan hidup, bukan soal terlalu atau kurang, tapi soal harmoni, welas asih, dan keseimbangan dengan alam. Jadi kalau motivator bilang terlalu baik itu nggak baik, sebenarnya mereka bicara dari perspektif survival, bukan moralitas atau kebijaksanaan. Nah, itulah tadi perspektif-perspektif terlalu baik dari filsafat-filsafat kuno yang bisa kita pelajari. Nah, mungkin bisa menjadi pijakan bagi teman-teman, atau itu bisa jadi wawasan bagi teman-teman untuk tidak terlalu mengecap orang yang terlalu baik itu sebagai orang yang lemah gitu ya. Justru itu terlalu baik itu menjadi kekuatan dia, bukan kelemahan dia. Mungkin itu dulu dari saya. Kita sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Semoga ini bisa mengedukasi, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.